Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Susanto Megranto menang beruntung. Tapi timnas catur Indonesia tetap kalah dari Iran. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Asian Online Nations Cup 2020, tepatnya pada ronde ke-8. Pertandingan ini sendiri berlangsung pada hari ini, yaitu tanggal 16 Oktober 2020, sekitar pukul 15:17 waktu Indonesia Barat ya. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara wakil dari Iran yang masih berusia 19 tahun tapi sudah memiliki gelar Grandmaster, yaitu M. Amin Tabatabai, menghadapi senior asal Indonesia, yaitu Susanto Megranto. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan dari kedua pemain beda generasi ini. Di sini, Susanto Megranto menggunakan catur boh hitam dengan rating FIDE 2550 menghadapi lawannya, yaitu M. Amin Tabatabai dengan rating FIDE 2629 dan menggunakan catur boh putih. Di sini, Tabatabai memulai permainan dengan pion menuju D4. Dibalas dengan pion D5 oleh Susanto. Kuda F3, kuda C6. Ini masuk dalam pembukaan Queen Pawn Game atau pion depan menteri dengan variasi pembukaan Chiorigin. Kita lanjutkan. Pion menuju E3. Gajah G4 memberikan ancaman ya terhadap kuda putih yang sedang melindungi menterinya. Sama juga oleh Amin Tabatabai dengan melakukan langkah gajah menuju B5. Di sini mencoba untuk mempin kuda hitam yang sedang memberikan perlindungan terhadap raja hitam. Pion menuju E6. Pion H3 memberikan ancaman terhadap gajah hitam. Lantas bagaimana Susanto melakukan langkah selanjutnya dengan gajah pukul kuda di F3 dan menteri pukul gajah di F3. Pion menuju A6 memberikan ancaman terhadap gajah putih. Di sini gajah putih juga memakan kuda hitam dengan tempo skak dan pion pukul gajah. Rokade pendek oleh Tabatabai dan kuda menuju F6. Di sini Susanto bermaksud untuk mengeluarkan ya perwira-perwiranya yang tadi masih berada di belakang. Pion menuju C4. Putih mencoba untuk merusak struktur pion pusat, pion hitam yang ada di pusat. Gajah menuju D6. Kuda C3 mencoba memberikan ancaman 3 kali ya terhadap pion yang ada di petak D5. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Susanto melakukan rokade sayap raja atau rokade pendek. Benteng menuju D1, gajah B4, gajah D2, gajah pukul kuda dan gajah pukul gajah. Kuda menuju E4, mencoba memberikan ancaman terhadap gajah putih di sini. Bagaimana respon dari Amin Tabatabai dengan gajah menuju A5. Dan di sini Susanto melakukan langkah yang kurang tepat menurut analisa komputer, yaitu pion F5. Di sini ada langkah yang lebih baik daripada pion F5, yaitu rekomendasi komputer menyebutkan langkah terbaik di posisi ini adalah dengan kuda menuju D6. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Pion B3, kuda B7 dengan mengancam gajah, gajah E1, kuda D6, pion C5 mengancam kuda, kuda F5, gajah A5 dan seterusnya ya.
Namun di sini Susanto memilih langkah pion menuju F5. Apa respon dari Amintabatabe di sini? Dengan benteng A menuju C1, pion D pukul C4, gajah menuju B4. Sebelum memakan pion hitam, di sini putih bermaksud untuk memberikan ancaman terhadap benteng hitam terlebih dahulu. Di sini benteng hitam pindah ke F6, benteng pukul pion di C4, pion A5, gajah pindah ke A3, benteng G6, benteng pukul pion di C6. Di sini kita lihat jelas ya, Susanto Megaranto kalah dalam dominasi di papan oleh Amintabatabe. Kita lihat, pion dari Amintabatabe masih ada 7, sedangkan pion dari Susanto cuma 6, artinya kalah 1 pion ya di sini. Dan benteng dari hitam sudah masuk ke pertahanan dari Susanto. Kita lanjutkan. Kuda menuju G5, menteri ke G3. Dan setelah menteri ke D5, di sini Amintabatabe harus hati-hati ya. Di sini menteri memberikan ancaman terhadap benteng putih. Namun akan menjadi sangat salah jika Amintabatabe melakukan langkah benteng pukul pion. Inilah yang diinginkan oleh Susanto. Apabila ini terjadi, maka Susanto simpel saja dengan melakukan langkah kuda menuju F3 skak. Di sini ada open skak sekaligus benteng mengancam menteri putih. Apabila menteri memakan kuda, maka gampang saja menteri memakan menteri. Dan pion putih tidak bisa memakan menteri hitam karena sedang terpaku ya untuk melindungi rajanya karena sedang dipin oleh benteng hitam. Kita kembali. Jadi di sini putih mesti melakukan langkah antisipatif, dan langkah antisipatif tersebut adalah dengan memberikan ancaman terhadap menteri hitam. Benteng ke C5. Bagaimana respon dari hitam di sini? Lebih memilih dengan menteri pukul pion di A2. Ini merupakan langkah yang dapat dikatakan blunder ya. Karena ada langkah lebih baik menurut analisa komputer, yaitu dengan melakukan langkah menteri menuju B7. Jika ini yang dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Pion E4, pion F4, menteri D3, kuda pukul E4, benteng B5, menteri C6, pion D5, pion E pukul D5, menteri pukul D5 skak, menteri pukul menteri, benteng pukul benteng. Oke, kita kembali. Namun di sini Susanto melakukan langkah menteri pukul A2. Apa respon dari putih di sini? Dengan menteri pukul pion. Pion H6, menteri B7, benteng E8, pion menuju H4, kuda E4, benteng pukul pion di A5, menteri C4, dan setelah menteri B5, disinilah dimulainya keberuntungan dari Susanto Megaranto. Setelah Susanto melakukan langkah menteri ke C2, lawan atau Amintabatabe justru melakukan langkah benteng menuju F1. Ini merupakan sebuah langkah yang sangat blunder ya. Kenapa? Karena dalam posisi seperti ini, seharusnya Amintabatabe melakukan langkah menteri pukul benteng, skak, raja pindah, dan benteng pindah ke F1. Jika situasinya seperti ini, jelas tak ada ruang bagi Susanto Megaranto untuk dapat memenangkan pertandingan. Bahkan meraih hasil seri juga akan sangat sulit ya. Namun, langkah blunder fatal dari Amintabatabe ini masih cukup dapat diterima karena
waktu dari kedua pemain sudah kritis ya, dimana tinggal tersisa 1 menit lagi bagi masing-masing pemain. Dan ini juga membela negara ya, jadi memang pressure-nya sangat besar di sini. Oleh karena itu, Amitabh melakukan kesalahan fatal semacam itu. Di sini justru melakukan langkah benteng pindah ke F1. Ini sebuah keuntungan bagi Susanto Megaranto. Dan atas keuntungan ini, Susanto Megaranto juga menjadi lebih bersemangat untuk mencoba mengelola serangan demi serangan untuk dapat memetik kemenangan. Apa langkah dari Susanto selanjutnya? Dengan benteng menuju C8 untuk menguasai lajur C di sini ya. Menteri D7, kuda D2, pion H5, benteng G5. Menteri pukul pion di E6 skak, raja pindah ke H7. Pion G3. Inilah merupakan langkah yang membuat Susanto menjadi lebih nyaman untuk meraih kemenangan. Karena Susanto dapat melakukan langkah kuda pukul benteng. Kita kembali. Di sini gimana kalau benteng berusaha untuk menyelamatkan diri? Semisal benteng menyelamatkan diri ke petak E1, maka gampang saja bagi hitam dengan melakukan langkah kuda skak di F2. Jelas di sini pion tidak bisa memakan kuda karena sedang terpin ya oleh benteng. Oleh karena itu setelah raja pindah, maka kuda pukul benteng, raja pukul kuda. Dalam situasi seperti ini jelas ya, Susanto dapat lebih mudah untuk memenangkan permainan karena benteng dan menteri hitam sudah siap untuk terus menyerang dan menggempur pertahanan sayap raja dari Amitabh. Kita kembali. Sehingga dalam kasus ini putih harus merelakan bentengnya dan melakukan langkah pion menuju G3. Kuda pukul benteng, raja pukul kuda. Menteri skak di D1. Dan setelah raja pindah ke G2, Susanto melakukan langkah benteng menuju C1. Tepat di posisi ini, Amitabh memutuskan untuk menyerah. Karena memang ini posisinya sudah sulit ya. Apa yang bisa dilakukan oleh Amitabh di sini? Jelas, tidak ada lagi langkah bagus di sini ya. Menteri putih sudah tidak bisa lagi menyelamatkan dari rajanya. Misalkan menteri pindah ke asal aja ya. Misalkan menteri pindah ke petak E7, maka gampang saja bagi hitam dengan melakukan langkah menteri skak di petak F1. Dan setelah raja pindah, maka menteri skak di H1, skak mat. Jadi memang posisinya sudah sangat sulit bagi Amitabh karena tadi dirinya gagal ya memaksimalkan kesempatan emas untuk memakan benteng dari Susanto. Namun, kemenangan dari Susanto ini tak cukup untuk mengantarkan Indonesia meraih kemenangan atas Iran. Karena di papan lain, Joseph Taher harus imbang melawan pemain terkuat dari Iran, yaitu Parham Maksudlo. Sedangkan Novendra Priasmoro harus mengakui keunggulan dari lawan yang cukup berat juga, yaitu Ehsan Goulam. Oke, di sini menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.